Makan serikaya di dalam lemari. Jangan sok kaya. NKRI harga mati. Keren. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film aksi komedi yang berjudul Bad Boys: Ride or Die. Film ini merupakan film keempat dari Bad Boys dan juga akan menceritakan tentang Mike dan juga Marcus yang harus kembali menghadapi masalah yang membuat mereka harus kembali turun tangan menjadi polisi. Bukan seperti biasa, ente siapkan kopi atau enggak, saya yakin tetap asik nonton channel ini. Dan jangan pura-pura lupa untuk subscribe agar kalian bisa menjadi member dan mendapatkan program khusus makan gratis dari pemerintah. Tanpa berlama-lama dan beraneka ragam, mari ditonton lur. Di awal film di Miami, kita akan dibawa melihat Mike dan juga Marcus, dua jagoan kita yang ngebut-ngebutan untuk menghadiri acara pernikahan Mike. Karena Marcus mual, Mike membiarkannya pergi ke Alfamart membeli wedang uwu. Karena lapar, Marcus pun membeli bolang-baling isi daging. Ketika sedang asik menikmati roti gorengnya, ada seorang preman yang ingin merampok. Dan saat itulah Mike datang mencari Marcus yang sedang makan bolang-baling dan ditodong pistol. Mereka malah berdebat jika Marcus tidak boleh makan sembarangan karena ia punya diabetes. Dan dengan entengnya akhirnya mereka sampai di pernikahan Mike bersama mantan tukang pijatnya di film ketiga yang dihadiri oleh berbagai manusia. Rita yang ada di film ketiga juga datang bersama suaminya yang seorang pejabat di kota ini. Kita tahu kalau Rita dan Mike sempat saling suka, namun gak jadi memadu kasih. Di tengah pesta, Marcus mengambil mic untuk mengucapkan selamatnya kepada Mike. Marcus tak menyangka Mike akan menikah. Dan juga istri dan anak si kapten mereka dulu juga hadir di sana. Di tengah pesta, Marcus yang tengah berdansa tiba-tiba mulai pusing dan terjatuh ke lantai. Gulanya naik lur. Semuanya panik, mereka mencoba menyadarkan Marcus namun tak kunjung bisa. Sementara Marcus seperti mendapatkan mimpi dan ia bertemu dengan si kapten di alam barzah. Namun si kapten berkata, belum saatnya Marcus, sehingga membuat Marcus terbangun di rumah sakit. Tiba-tiba Marcus menjadi orang gila. Ia pergi ke atap dan sepertinya ia mendapatkan sebuah pencerahan. Marcus berkata, entah mengapa ia tak takut lagi dan dia merasa memiliki mukjizat. Dan diakhiri dengan joget TikTok dan ia menunjukkan lempernya ke Mike. Di sisi lain, inilah sosok penjahat di film ini. Ia bernama Maigret. Maigret memaksa seorang kartel narkoba untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening milik si kapten. Jika ia tak mau, maka perselingkuhan si kartel akan diketahui oleh istrinya. Namun setelah mengirim, si kartel akhirnya tetap ditembak juga. Maksudnya apa ini lur? Kita kembali ke Mike dan juga Marcus. Marcus yang baru sadar tak sabar ingin bertemu istrinya kembali. Marcus terus mengoceh, namun Mike terus memakluminya. Sesampainya di rumah, mereka bertemu kembali dengan keluarga. Marcus langsung mencari makanan di rumah itu dan ia kesal karena Reggie mengambil Doritosnya. Reggie kini menjadi seorang marinir yang amat kuat, tidak culun seperti dulu lagi. Marcus hanya boleh makan salad oleh istrinya karena penyakit yang dimilikinya. Besokan harinya, Mike terbangun dari tidurnya dan mendapatkan berita kalau si kapten ternyata diduga korupsi dan bersekutu dengan kartel narkoboy. Dengan cepat, Mike dan Marcus datang ke kantor untuk mencari tahu hal ini. Dengan bukti yang kuat, si kapten kini menjadi tersangka. Namun Mike dan Marcus tak percaya begitu saja, karena yang mereka tahu si kapten adalah orang yang amat baik dan jujur. Jadi anaknya si kapten yang kini merupakan seorang tentara juga datang. Dan ia masih kesal karena anaknya Mike, yaitu Armando, yang telah membunuh si kapten. Dengan cepat mereka mendatangi Armando yang berada di penjara. Mereka bertanya apakah si kapten bekerja dengan kartel. Armando menjawab tidak. Si kapten bersih, namun ada seseorang yang mencoba menjebaknya. Orang tersebutlah yang memasukkan si kapten ke dalam daftar yang harus dibunuh. Armando tak tahu siapa nama orang itu, namun ia mengenali wajahnya. Di sisi lain, Maigret yang tengah melanjutkan operasinya untuk menjebak si kapten sadar kalau pesan yang mereka kirim juga terkirim ke Mike dan juga Marcus. Pesan itu berisi kalau si kapten sudah lama berurusan dengan kartel dan ada seseorang yang ia coba cari dari dahulu. Ia tahu lambat laun dirinya akan dijebak, sehingga ia meminta Bad Boys untuk menemukan pelakunya.
Menurut video si kapten tadi, mereka akan mendapatkan petunjuk dari si Fletcher, mantan napi pintar yang kini sudah bebas. Mereka sampai ke tempat Fletcher bekerja sekarang. Langsung mereka bertanya mengenai si kapten. Fletcher memberitahu si kapten tengah berhadapan dengan urusan yang besar dan Fletcher membantunya untuk menyembunyikan petunjuk itu di dinding. Maigret dan anak buah berada di sana untuk membunuh Fletcher sehingga terjadi baku tembak. Sempat-sempatnya Marcus makan permen jelly dan juga minum sirup yang ada di sana. Dan karena minum sirup, Marcus ketika menjadi barbar membantai semua musuh. Mereka mengejar sampai keluar jalan, namun ternyata itu jebakan karena Maigret datang ingin menabrak mereka dengan mobil. Mike tiba-tiba hilang fokus dan ia mengalami serangan panik yang untungnya Marcus datang menyelamatkannya. Mike kesal kepada Rita karena masih tak percaya kalau si kapten itu sebenarnya dijebak. Di sana Don, teman mereka di film ketiga, bilang kalau semua rekaman di tempat ini sudah hilang. Jadi teman mereka juga mendapatkan sebuah barcode di video yang ternyata itulah yang coba dikatakan Fletcher sebelumnya. Barcode itu berisi lanjutan video si kapten, yang kini si kapten bercerita kalau ada yang korupsi dan bekerja sama dengan kartel di kepolisian. Sudah lama ia mencari orang itu dan ia meminta The Boys menyelesaikan hal ini. Mike teringat kejadian di 2003 yang lalu. Mereka harus mencari sebuah file yang ditinggalkan oleh si kapten yang terletak di tempat geng Meksiko. Di sisi lain, Armando yang berada di penjara diserang oleh anak buah utusan Maigret. Mike berbicara ke Rita kalau Armando diserang pasti karena Armando dapat membuktikan si kapten tak bersalah. Mike meyakinkan Rita dan suaminya untuk memindahkan Armando ke Miami karena Armando mengenali muka si penjahat ini. Akhirnya suami Rita mau membantu Mike untuk memindahkan anaknya. Hari pemindahan Armando pun tiba. Mike dan Marcus turut ikut untuk menjaga Armando terbang ke Miami. Sempat-sempatnya Marcus kembali membacot yang membuat Mike kesal. Plot twistnya adalah Maigret juga berada di pesawat itu. Saat lepas landas, ia menyapu tas pesawat dan memaksa si pilot untuk memberitahu kalau pesawat tengah diserang oleh Armando yang dibantu oleh Marcus dan Mike yang berkhianat. Itu juga lah Marcus menyadari sesuatu dan pertarungan pun terjadi. Maigret berhasil kabur dan meledakkan pesawat itu. Mike juga harus menahan sel berisi Armando yang ingin jatuh. Akhirnya Armando berhasil keluar dari sel dan langsung mereka mengendari pesawat ini dan mendaratkannya ke sungai yang berada di tengah hutan. Setelah mendarat, sempat terjadi ketegangan antara Mike dan juga Armando. Namun untungnya Marcus berhasil melerai. Mereka harus bekerja sama agar mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Di sisi lain, Rita dan Judy mendatangi TKP dan Judy menetapkan kalau Armando, Mike dan Marcus adalah tersangka karena ia percaya rekaman palsu itu. Rita meyakinkan kalau Mike dan Marcus tak mungkin melakukan ini. Namun Judy yang hanya ingin balas dendam tak mengubrisnya. Maigret juga mengetahui Marcus, Mike dan Armando masih hidup, sehingga Maigret memasang taruhan untuk semua geng agar dapat mendapatkan Marcus, Mike dan Armando. Malam hari mereka beristirahat di hutan dan Marcus menyuruh Mike untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Mike meminta maaf kepada Armando karena semua hal yang sudah terjadi. Pagi hari mereka datang ke sebuah camp dan langsung mencuri baju yang ada di sana. Dan mereka terpergok oleh yang punya. Marcus mengelak dan bilang, "Kalian rasis sekali, karena kami hitam kalian menuduh kami mencuri." Mereka disuruh untuk bernyanyi, mereka malah menyanyi lagu The Boys, sementara Armando berhasil mencuri mobil. Di jalan, Marcus menasihati Armando menggunakan pengalamannya menjadi ayah agar hubungan Mike dan Armando menjadi baik. Mobil mereka mogok sehingga mengharuskan mereka pergi ke sebuah klub untuk meminta tolong kepada Tabitha. Tabitha mau menolong mereka, namun setelah ia berkumpul kerbau dengan Mike, katanya
Meg tentunya tak mau dan tiba-tiba anak buah Tabitha datang menangkap mereka. Di sisi lain Judy ingin mendapatkan info dan langsung ke sana. Saat mereka tengah dibawa, tiba-tiba mereka diserang oleh si Manny alias DJ Khaled dan anak buahnya yang membuat pertarungan tak dapat dielakkan. DJ Khaled menginginkan mereka untuk mendapatkan imbalan itu dan Marcus langsung mencet gas mobil. Bagikan Ghost Rider, mereka kabur namun kembali disambut oleh Judy dan pasukannya. Akhirnya mereka berhasil kabur dari si Judy. Mereka mengungsi di rumah Don yang ternyata kegep berpacaran dengan Kelly. Awalnya Kelly tak suka dengan Armando karena menjadi musuh mereka di film ketiga dahulu. Namun setelah diyakinkan oleh Mike, akhirnya mereka berdamai. Menggunakan teknologi, Don berusaha mencari muka orang yang dikenal Armando dan membuka aplikasi CCTV yang Marcus pasang di rumahnya. Satu persatu foto mereka diserahkan ke Armando guna mencari penjahat itu. Akhirnya mereka mendapatkan muka si pelaku yang bernama Maigret. Maigret adalah seorang mantan army yang ditugaskan di Meksiko dan ialah yang mengugaskan Armando membunuh si kapten di film ketiga. Mike memberitahu si Rita kalau Maigret yang membunuh si kapten dan ia memiliki bukti kuat akan hal itu. Maigret bersiap untuk menyerang rumah keluarga Mike dan juga Marcus. Akibat mengetahui Marcus dan Mike masih hidup, diawali dengan Reggie, menantu si Marcus yang disuruh oleh Marcus untuk menyelamatkan keluarga mereka karena bentar lagi akan ada yang menyerang. Ya, hanya seorang Reggie berhasil membantai 15 orang. Di sisi lain, mereka menelpon istrinya Christine yang rupanya didatangi oleh Kelly, anaknya si Judy. Kelly yakin kalau Meg tak bersalah. Saat mengangkat telepon, Christine diserang oleh Maigret dan Maigret memberikan penawaran. Meg harus menyerahkan anaknya agar Christine dan Kelly bisa selamat. Mike bingung mengapa Maigret mengetahui semua hal tentang mereka dan Meg curiga kalau ada pengkhianat di balik ini semua. Dan Marcus yakin pengkhianat itu adalah si pejabat alias suami Rita. Karena Marcus hanya membicarakan hal ini dengan Rita. Rita mendapatkan telepon dari Mike dan saat di lift, Rita melihat suaminya mengirim pesan dengan seseorang. Akhirnya si pejabat berusaha membunuh Rita Sugiarto, istrinya sendiri. Namun untungnya Don dan Kelly datang tepat waktu. Mike menenangkan Rita dan di sisi lain Judy juga tiba di rumah Christine. Mike memimpin timnya untuk menjalankan misi penyelamatan istrinya dan juga Kelly serta membunuh Maigret. Rita juga kesal mengetahui suaminya juga dalang di balik semua ini dan ia yang bekerja sama dengan Maigret. Dengan memanipulasi suara si pejabat, Mike memberikan sebuah arahan kepada Maigret untuk membawa Christine dan Kelly sebuah tempat penukaran. Sebelum beraksi, Marcus mencoba menyemangati Mike yang kini sudah patah semangat dan bernyanyi lagu Bad Boys. Target mereka adalah sebuah rumah buaya yang ada di sungai. Mereka membuat rencana untuk meruntuhkan dan menyelamatkan Christine, Mike, Marcus, dan si pejabat berada di pesawat. Rita, Don, dan juga Kelly berada di mobil pengintai yang melaporkan di tempat itu dipenuhi oleh buaya. Armando berada dalam air dan tibalah saat di mana Maigret ingin memindahkan. Mike sudah mendapatkan sasarannya untuk membunuh Maigret. Namun Mike seketika tak berani menembak. Akhirnya Maigret melihat 3 buaya yang mendekati Armando dan ia menyadari kalau ini semua jebakan. Akhirnya baku tembak pun terjadi antara mereka dan pasukan Maigret. Mike kembali mengalami serangan panik, namun untungnya Marcus yang mengingatkan Mike dengan cara menapuknya seperti di Oscar. Ya, seketika mereka mendapatkan groove untuk membantai semua orang. Don mengasapi tempat tersebut agar mereka bisa masuk dan membantai dengan leluasa. Armando pergi mengejar Kelly, sementara Mike mengejar istrinya. Karena terpojok, Maigret menggranat mereka sehingga dirinya bisa lolos.
Di sisi lain, Rita berhasil melumpuhkan suaminya yang kabur dengan pesawat. Meg mengejar Margaret yang kabur membawa Christine, namun dirinya dan Marcus malah masuk ke kandang buaya albino. Marcus sok-sokan ingin menjinakkan buaya itu, yang ada dia malah dicokot. Di sisi lain, Armando berhasil menyelamatkan Kelly dengan membunuh ketiga anak buah Margaret meskipun dia babak belur. Awalnya Kelly ingin meninggalkannya, namun Kelly akhirnya bersimpati kepada Armando dan membantunya pergi. Di sisi lain, Meg dan Marcus pergi mengejar Margaret. Judy dan pasukannya juga sudah tiba di sana, dan Judy pergi mencari anaknya. Marcus berada di tempat yang ada di penglihatannya dan ia tertangkap oleh Margaret. Mike disuruh memilih untuk menyelamatkan istrinya atau Marcus. Ya, pada akhirnya Margaret berhasil mereka tembak dengan Marcus yang menjadi tumbalnya. Karena Mike menembak rompi Marcus agar perhatian Margaret teralihkan. Judy menemukan Kelly dan juga Armando yang kesakitan. Ia sangat ingin membunuh Armando, namun Kelly bilang Armando telah menyelamatkan nyawanya. Karena hal itulah, Judy berubah pikiran dan menyuruh Armando untuk pergi. Mike akhirnya menyuruh anaknya untuk pergi meninggalkan tempat ini menggunakan sampan yang ada di sana. Akhirnya mereka berhasil melewati hari dengan selamat dan mereka berhasil mengungkap kejahatan Margaret dan membersihkan kembali nama si kapten. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.